Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Seperti biasa, mari kita bahas episode terbaru Kumode Suga Nanika atau episode 20-nya, yang sepertinya dibikin agak detail untuk episode kali ini, walaupun urutan kejadiannya masih tetap dibikin beda sama animenya. Tapi mantap sih, karena partnya sang pahlawan udah mulai berkurang di episode ini dan kedepannya. Kalaupun ada hanya untuk jadi bahan bulian buat Sophia dan Murat. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di awal episode kita bisa melihat Kumoko yang masih asik menyantap persembahannya dan tiba-tiba didatangi oleh para manusia utusan resmi dari kerajaan Oz. Jadi saat itu kerajaan Oz sudah mulai mengirimkan utusan ke kota Karen untuk membuat masalah agar bisa memulai perang. Dan kebetulan Kumoko yang dijadikan alasan oleh mereka. Karena Kumoko yang pernah menghancurkan benteng milik Oz dan membantai para penjaga yang ada di sana sewaktu dirinya baru keluar dari labirin. Kerajaan Oz memang sengaja mengirimkan manusia songong seperti paman ini agar selalu membuat masalah dan terbunuh di kota Karen. Karena mereka sudah sangat siap untuk memulai perang. Tentunya bukan hanya kerajaan Oz yang akan maju berperang, tapi ada Kekaisaran Reksanan dan kerajaan suci Aleus yang ada di belakang mereka, yang dikendalikan langsung oleh Paus Dustin. Dan saat itu Ayah Sophia belum bisa menduganya. Tapi sebenarnya dia udah mulai curiga karena kerajaan Oz melakukan pergerakan yang terlalu berani. Wilayah Oz itu sebenarnya sangat kecil dan bukan tandingan kota Karen dan Sarela kalau mereka melakukan peperangan. Tapi kalau Oz dibantu oleh Reksanan dan agama firman Tuhan, ya kota Karen bukan tandingan mereka. Tak lama kemudian, si paman bodoh yang kesal karena diabaikan oleh Kumoko mulai mengirimkan pasukan untuk menyeret Kumoko secara paksa. Tapi perbuatannya malah cuma mengirimkan XP gratis pada Kumoko. Dan tentu saja Kumoko yang kesal juga membunuhnya. Namun dengan kematian mereka lah akhirnya Oz dibantu oleh Reksanan dan kerajaan suci Aleus menyatakan perang dengan kota Karen atau wilayah Sarela dan mengirimkan 53.000 pasukan mereka. Kumoko yang tahu situasinya tidak mau tindakannya dianggap pemicu perang karena dia hanya membela diri. Dan malah semakin bersemangat setelah melihat ada 53.000 pasukan yang hendak menyerang kota Karen. Seperti biasa dia akan mengambil kesimpulan atas tindakan pembantaian yang akan dilakukannya. Dia emang selalu seperti itu agar tindakannya tidak dianggap kejam. Jadi sekaligus melindungi Sophia bayi dan kota Karen, dia siap melakukan pembantaian massal pada 53.000 pasukan aliansi Oz, Reksanan, dan kerajaan suci Aleus. Dan dengan itu dirinya bisa mendapat XP yang sangat melimpah dengan cukup mudah, tanpa harus mencari monster kuat untuk dikalahkan. Karena sebenarnya saat itu Kumoko sedang butuh XP yang sangat banyak untuk menaikkan levelnya sampai 50 agar bisa berevolusi menjadi Arachne. Dan dia lagi bingung mau cari monster kuat di mana untuk mendapat XP sebanyak itu. Soalnya semakin tinggi tingkat evolusinya, maka XP yang dibutuhkan untuk menaikkan levelnya juga semakin banyak. Dan level maksimalnya juga semakin tinggi. Dan kebetulan dia sedang tidak berani kembali ke dalam labirin karena Raja Iblis Ariel sedang berada di sana. Otomatis melihat segerombolan XP yang sedang berkumpul membuat Kumoko semakin bersemangat. Kalau kalian perhatikan, semenjak Kumoko menetap di kota Karen, kita sudah tidak melihat ocehan para realm dia lagi, atau setelah dia mengalahkan ibunya. Kalau di anime sih baru di episode ini setelah Kumoko mengalahkan ibunya, soalnya urutan kejadiannya dirubah sama animenya. Kalau di novel kan Kumoko mengalahkan ibunya dulu, baru menetap di kota Karen. Semenjak para realm kembali dari jiwa Queen Taratek, cara berpikir mereka menjadi lebih mengerikan, walaupun Kumoko sendiri juga mengerikan sih. Tapi para realm jauh lebih mengerikan setelah mereka memakan jiwa Queen Taratek. Karena terkontaminasi oleh pikiran kejam Ariel yang berada di jiwa Queen Taratek. Soalnya jiwa Queen Taratek kan juga terhubung dengan jiwa Ariel lewat koneksi King Control. Jadi saat itu Kumoko terpaksa menonaktifkan mereka untuk sementara karena dirinya tidak mau terpengaruh oleh pikiran kejam mereka. Walaupun Kumoko emang lumayan kejam, tapi dia masih ingin mempertahankan sedikit sisi kemanusiaannya atau seenggaknya masih punya sedikit kebaikan. Dia berpikirnya sih seperti itu. Makanya kita tidak melihat ocehan para realm dia lagi karena skillnya dinonaktifkan oleh Kumoko untuk sementara. Lalu berikutnya kita bisa melihat sekilas pertarungan naga kuno Gakia melawan Ariel melalui mata penerawangan Kumoko. Dan ternyata pertarungan mereka memang cukup dahsyat, nggak cuma sekilas doang. Di episode sebelumnya mungkin cuma cuplikan sekilasnya aja guys.
Walaupun di light novelnya juga nggak ditampilin mengenai pertarungan mereka, tapi kita bisa mengambil kesimpulan kalau sekelas naga kuno Gakia yang memiliki pertahanan paling tinggi di antara naga kuno yang lain, harusnya bisa memberikan sedikit perlawanan untuk Raja Iblis Ariel. Walaupun tetap aja kena bantai sama Ariel karena emang Arielnya yang terlalu kuat. Dan pastinya Gakia juga tahu kalau dirinya tidak mungkin mampu mengalahkan Ariel, tapi dia tetap mempertahankan keputusannya untuk mempersilahkan Kumoko menuju puncak atau menjadi makhluk yang benar-benar kuat dan melampaui dirinya dan Ariel. Gak dijelaskan kenapa Gakia sampai segitunya mendukung Kumoko. Mungkin itu memang sifat para naga pada umumnya. Dan pastinya Gakia sudah mengamati Kumoko dari sejak Kumoko pertama kali menetas di dalam labirin. Karena dari dulu pun Gakia sudah ada di sana dan menjadi penjaga utama labirin itu. Kalau di light novelnya, si Dewa Gulie memberitahu mengenai pertarungan Gakia dengan Ariel pada Kumoko, sekaligus membawa mayat Gakia dan meminta Kumoko untuk memakannya agar menghormati pengorbanan Gakia dan naga bumi yang lain. Tapi karena lagi-lagi ada sedikit perubahan di anime dan scene pertemuan Gulie dengan Kumoko yang kedua kalinya juga dirubah dan dimajuin. Jadi seperti biasa dibikin agak beda alurnya. Di sini kita juga bisa melihat Dewa Gulie yang menemui Kumoko dan meminta dua hal padanya, yaitu meminta Kumoko untuk menghentikan serangannya pada Ariel, tepatnya serangan satu Parallel Mind miliknya. Namun Kumoko menolaknya karena dirinya berharap Parallel Mind akan berhasil, mengingat Ariel masih menjadi ancaman baginya. Gulie meminta itu semata-mata karena Ariel adalah temannya, dan peran Ariel di dunia itu sangat besar dan masih sangat dibutuhkan ke depannya untuk memulihkan kondisi dunia yang sedang sekarat. Dan kedua, Gulie meminta Kumoko untuk jangan terlalu ikut campur pada urusan dunia itu. Karena Kumoko sudah menjadi makhluk yang sangat kuat dan seringkali tindakan Kumoko berpengaruh besar pada situasi dunia. Tapi Kumoko juga menolaknya karena Kumoko sudah tahu kalau kondisi dunia baru sedang mengalami masa sekaratnya dan jelas Kumoko tidak akan tinggal diam. Karena jika dunia hancur, dirinya saat itu juga akan ikut hancur. Walaupun Gulie mengajukan dua permintaan, tapi jika Kumoko menolaknya, dia akan menerimanya. Karena walaupun Gulie adalah sang administrator, tapi dari dulu dia selalu membatasi campur tangannya pada makhluk dunia itu. Apalagi dia juga sudah memperingatkannya untuk jangan menghalangi tindakan Kumoko. Kalau di light novelnya, scene ini terjadi setelah Kumoko melakukan pembantaian massal dan sudah bertarung lagi dengan Ariel di tengah perang kota Karen. Makanya Gulie meminta Kumoko untuk jangan terlalu ikut campur dengan urusan dunia baru. Dan gak cuma itu aja, Gulie juga membawakan mayat naga kuno Gakia dan memberitahu kejadiannya pada Kumoko. Dan sebelum Gulie pergi, dia memperingatkan kalau kedepannya Kumoko melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsipnya, maka Gulie sendiri yang akan menghadapinya. Peringatan itu selalu Kumoko ingat sampai dirinya berevolusi menjadi dewa atau Shirouri. Karena Dewa Gulie memang makhluk yang sangat kuat. Dan kalau kalian perhatikan, Kumoko terlihat malu-malu saat melakukan percakapan dengan Gulie. Itulah sifat Kumoko yang asli kalau dirinya melakukan kontak dengan orang lain. Sama aja seperti Shirouri yang terlihat pendiam, tapi dalam hati ya dia sangat cerewet dan berisik. Tadinya saat gue lihat preview episode 20 dan melihat scene pertemuan Gulie dengan Kumoko, gue pikir di episode ini Kumoko bakalan melakukan evolusinya. Tapi ternyata Mimin salah lagi, karena seperti biasa urutan kejadiannya dibikin gak sama dengan light novelnya. Tapi episode ini dibikin agak detail, tidak seperti episode sebelumnya. Karena mungkin dari sini konfliknya udah mulai rumit dan banyak karakter yang terlibat di dalamnya. Berikutnya mari kita bahas kejadian yang ada di timeline Shirouri atau sekitar 13 tahun setelah kejadian yang tadi. Yang juga terlihat banyak sekali pasukan dari gabungan antara pasukan iblis Rexana dan kerajaan suci Aleus. Yang sepertinya sudah hampir sampai di perbatasan desa Elf dan siap untuk menyerang mereka. Kita juga bisa melihat Yugo yang sedang memimpin pasukan Rexanan dan sudah tidak sabar untuk menghancurkan Sun dan kawan-kawannya. Walaupun otak Yugo memang sudah dimanipulasi oleh Shirouri dan cuma dijadikan boneka agar sedikit berguna. Ariel, Sophia, dan Nubrat juga sudah bersiap untuk menjalankan tugasnya masing-masing atas perintah yang diberikan oleh Shirouri. Karena rencana untuk melenyapkan Potimus dan memusnahkan ras Elf semuanya diatur oleh Shirouri dan mengikuti rencananya. Termasuk Dustin dan semua pasukannya juga mengikuti rencana Shirouri. Karena tanpa adanya Shirouri, belum tentu mereka semua bisa menghancurkan penghalang kuat yang dibuat oleh Potimus. Walaupun itu bukan satu-satunya cara untuk menyerang desa Elf. Masih ada cara lain seperti memanfaatkan gerbang teleportasi milik ras Elf yang terhubung langsung ke dalam desa. Dan orang seperti Dustin pastinya sudah menyiapkan rencana jauh-jauh hari.
Salah satunya adalah mengirimkan mata-mata khusus seperti Ogiwara yang siap menjebol gerbang teleportasi dari dalam. Karena Dustin sadar kalau penghalangnya dibuat oleh Potimas untuk melindungi desa memang sangat kuat dan bahkan Ariel sendiri tidak mampu untuk menghancurkannya. Karena kekuatan yang digunakan oleh Potimas memang sudah di luar sistem. Jadi makhluk yang masih bergantung pada sistem tidak akan mampu untuk menandinginya. Tapi nanti penghalangnya dihancurin sama Shirouri guys. Hanya dengan menggunakan item khusus yang didapatnya dari D. Jadi dulu saat Shirouri kembali dari Jepang, dia mengambil 2 item milik D yang ditinggalkan di kamarnya. Walaupun wujud itemnya memang super aneh, tapi karena itu adalah milik D, jadinya luar biasa kuat. Salah satu item itu sudah Shirouri gunakan kepada Sophia karena penasaran dengan efeknya. Ya, Sophia emang selalu dijadikan bahan percobaan olehnya. Dan ternyata item yang pertama Shirouri gunakan pada Sophia memiliki efek kutukan yang tidak bisa dihilangkan sampai sekarang. Efek kutukan itu membuat Sophia tidak bisa memanggil nama Shirouri selain Tuan atau Gosujin sama. Makanya kalau kalian perhatikan, Sophia selalu memanggil nama Shirouri itu selalu Tuan atau Gosujin sama. Cuma kalau di anime, Sophia seperti sedang berbicara dengan Ariel, padahal dia sedang berbicara dengan Shirouri. Kalau Sophia manggil Ariel ya biasa aja nggak pakai Tuan. Di situ kan kita bisa melihat kalau ada laba-laba kecil yang selalu mereka bawa. Itu adalah klon kecil milik Shirouri yang digunakan untuk berhubungan dengan mereka sekaligus melihat situasi yang sedang mereka alami. Dan Shirouri masih mempunyai klon seperti itu yang sangat-sangat banyak dan tersebar di seluruh dunia. Bahkan di dalam desa elf juga banyak. Jadi Shirouri bisa memantau semua situasinya dari manapun. Dan item kedua yang akan digunakan untuk menghancurkan penghalang Potimas berwujud pentungan bola baseball kalau nggak salah. Ya bentuknya emang rada aneh, tapi kekuatannya sangat luar biasa karena sekali pentung aja penghalang Potimas yang dari dulu tidak pernah jebol sampai lenyap. Cuma kedua item aneh milik D cuma sekali pakai. Tapi dia emang OP parah sih. Dari situ aja Shirouri belajar kalau dirinya nggak mau sembarangan menyentuh benda aneh milik D. Selanjutnya mari kita bahas sedikit flashback Oka Sensei yang sebenarnya sudah berusaha sangat keras untuk melindungi semua muridnya. Entah itu di kehidupan sebelumnya ataupun di kehidupan saat ini, dia selalu mementingkan semua muridnya daripada dirinya sendiri. Walaupun tetap aja banyak yang membencinya. Karena memang tindakan Oka tidak bisa dianggap benar dan juga tidak salah. Dia terlalu sial aja karena terlahir menjadi anak Potimas dan mendapat doktrin yang salah dari sejak bayi. Normalnya jika dia melakukan penculikan dan kadang juga membunuh atau menggunakan cara licik untuk mengumpulkan para muridnya adalah hal yang kurang benar. Apalagi sebenarnya Oka adalah orang yang baik. Tapi bagi Oka yang sudah termanipulasi oleh Potimas, semua tindakannya adalah hal yang wajar. Dia sudah tidak bisa menilai mana yang jahat dan mana yang baik. Pokoknya ras elf dan Potimas adalah pihak yang benar dan semua kekejaman yang dilakukan mereka adalah hal yang wajar. Pemikiran Oka Sensei seperti itu guys. Kalau untuk Sophia, Wrath dan Shirouri sangat paham dengan hal itu. Tapi beberapa reinkarnator lain malah ikut terbawa dan mendukung pemikiran Oka Sensei yang sebenarnya malah semakin menjerumuskan dia. Misal, kalau dulu Oka tidak mengumpulkan para muridnya, kemungkinan besar mereka juga akan mati di luar sana dan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat kejam. Karena Oka memiliki skill unik yang bisa memprediksi nasib dan kematian para muridnya. Walaupun gak 100% akurat atau bisa dicegah dengan mengubah situasinya. Tapi setelah mereka terkumpul di desa sesuai keinginan Oka Sensei, lama-kelamaan mereka juga akan mati dan cuma dijadikan tumbal jiwa untuk tujuan Potimas. Walaupun untung saja ada Shirouri yang akan mengubah situasi itu. Sejauh ini si skill prediksi masa depan Oka cukup akurat. Contohnya Katia yang diprediksikan akan mati dan ternyata dia mati sungguhan, cuma dihidupkan kembali oleh Sun. Lalu Yugo yang diprediksikan akan mati di penyerangan desa elf dan dia juga mati beneran kalau di WN-nya. Tapi kalau di light novelnya belum ditunjukkan Yugo mati atau tidak. Tapi kemungkinan besar kalau udah nggak berguna dan cuma merepotkan bakalan dibunuh juga sih sama Wrath, Sophia atau Shirouri. Dan di penyerangan desa elf nanti Oka Sensei akan dipaksa melihat kenyataannya sesungguhnya oleh Sophia dan Wrath. Gak cuma Oka Sensei sih, Sun dan kawan-kawannya juga akan dipaksa untuk melihat kebenaran. Dan itu adalah momen yang sangat menyenangkan, tapi juga kasihan kalau lihat Oka Sensei. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.